Ternyata dari hasil pengamatan mereka ditemukan bahwa di Makkah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni oleh malaikat. Bayi itu memancarkan sinar sampai ke langit dan para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah keajaiban yang terjadi di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di pintu-pintu syurga. Kemunculannya juga dikabarkan melewati kitab Taurat dan kitab Injil yang disampaikan oleh para murabbi dan para pendeta yang ada pada saat itu. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bukan pemberian dari manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dan dalam suatu riwayat seperti tercantum dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang ada di dalam kandungannya kelak akan menjadi pemimpin umat di dunia dan memintanya untuk dinamai Muhammad. Begitupun dengan sang kakek Abdul Muttalib, dia mendapatkan wasiat untuk menamai cucunya dengan nama Muhammad dari mimpinya. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Abdul Muttalib membawanya ke dalam Ka'bah dan membawanya bertawaf. Setelah itu, dia keluar dan melewati kerumunan massa dan mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib perihal nama cucunya. Abdul Muttalib pun menjawabnya kalau cucunya itu dinamai Muhammad. Sontak orang-orang yang ada pada saat itu kebingungan karena nama Muhammad sendiri sangat asing di telinga mereka, karena leluhur-leluhur sebelum mereka belum ada yang memakai nama tersebut. Kemudian Abdul Muttalib pun berkata, sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya. Secara bahasa sendiri, nama Muhammad berarti dipuji atau yang terpuji. Dan terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak pendapat yang menyebutkan dan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada pendapat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Persisnya tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Rasulullah dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di malam hari yang sangat tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Karenanya tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari atau tanggal yang sangat dinantikan oleh penduduk bumi dan langit. Sebagai bentuk kegembiraan atas lahirnya sosoknya dinantikan oleh seluruh alam dan sosok panutan alam, tak heran jika ada banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi. Banyak yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah kali ini, Z Channel akan membawakan sebuah kisah tentang beberapa keajaiban yang terjadi saat lahirnya Nabi Muhammad SAW di dunia. Pertama, yaitu hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung tahun 571 masih tepat pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyerangan Abraha sendiri dipicu karena kecemburuannya kepada Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi banyak orang dari Jazirah Arab. Padahal dia sudah membangunkan sebuah gereja yang megah di Yaman, tapi selalu kalah ramai dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saat itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah.
Namun Allah berkehendak lain. Pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha diserbu oleh segerombolan burung ababil yang diutus oleh Allah dengan membawa batu yang keras nan panas yang untuk dijatuhkan ke pasukan Abraha. Hal ini diriwayatkan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Digambarkan seperti ulat yang memakan dedaunan dan api yang melahap kayu bakar. Yang kedua, sebagaimana yang diungkapkan Makhzum bin Hani al-Makhzumi, saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangan runtuh. Api yang ada di negeri Persia yang selalu disembah oleh kaum Majusi padam seketika, padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Yang ketiga, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita dari langit. Hal itu disebutkan oleh kaum jin sendiri di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit, maka kami akan mendapatinya penuh dengan penjagaan yang sangat kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu, tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan tentu akan menjumpainya panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah dari langit yang kemudian disampaikan kepada para peramal dan dukun yang ada pada saat itu. Setelah ditutupnya pintu-pintu langit, diriwayatkan para kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian tersebut kepada iblis. Dengan cepat iblis mengutus kaum jin untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia dari barat sampai timur untuk mencari informasi. Ternyata dari hasil pengamatan mereka ditemukan bahwa di Makkah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni oleh malaikat. Bayi itu memancarkan sinar sampai ke langit dan para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru dilahirkan. Dan dengan adanya kabar tersebut, iblis pun menyesal sebab rahmat bagi umat manusia akan segera terlimpahkan. Jadi pantas menurutnya jika pintu-pintu langit yang semulanya bebas sekarang dipenuhi penjagaan yang ketat oleh para malaikat dan panah-panah dari api. Yang selanjutnya yaitu kejadian luar biasa ibu susuan Nabi Muhammad SAW, Halimah Sa'diyah. Pada saat itu sekelompok wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayaran, termasuk Halimah yang diantar suaminya dan bayi mungilnya saat itu. Saat itu sudah 2 hari Halimah untuk mencari bayi susuannya. Namun di saat semua wanita sudah mendapatkan bayi susuannya, tidak bagi Halimah. Dia belum mendapatkan seorang bayi untuk disusuinya. Kemudian tersisalah bayi Muhammad bin Abdullah. Saat itu orang-orang Bani Sa'id tidak begitu berniat dengan bayi Muhammad bin Abdullah karena kondisinya yang sedang yatim. Pasti tidak memiliki cukup uang untuk membayarkan upah. Tetapi karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, akhirnya dia dan sang suami sepakat mengambil bayi Muhammad bin Abdullah itu. Tak diduga bayi yang diterima itu saat dibuka bungkusnya, wajahnya memancarkan cahaya yang terang sehingga membuat dirinya begitu kagum. Dan tak sampai di situ, saat disusui, air susu Halimah mengalir sangat deras tak seperti biasanya, dan unta-unta kurus dan lemah yang ditunggangi Halimah seketika menjadi kuat dan gemuk-gemuk. Keberkahan dan kerahmatan menyertai Halimah dan sekeluarganya. Tak hanya itu, kerahmatan dan keberkahan juga sampai kepada kabilahnya. Allahu Akbar. Itulah sedikit dari peristiwa menakjubkan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhir nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah tentang beberapa keajaiban yang terjadi saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.